Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la syarika lahu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini. Insyaallah kita akan sampai di sini sampai waktu syuruk. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat 2 rakaat ya, yang pahalanya insyaallah sama dengan melakukan umroh atau haji yang sempurna kata Rasulullah SAW ya. Jadi kalau bapak ditanya sama istrinya di rumah, habis dari mana? Dari umroh dan haji. Tema yang akan kita bahas pada kajian pagi hari ini atau kuliah subuh ya, menjaga istiqomah dalam ibadah Ramadan. Kalau kita lihat ya, dibanding ibadah yang tertera dalam rukun Islam, maka kita akan menemukan fakta ibadah Ramadan khususnya puasa adalah ibadah yang durasinya paling panjang dibandingkan sholat ya. Lebih sholat ya paling lama sholat tarawih. Saya tidak tahu di sini sholat tarawihnya sejam atau 2 jam atau setengah jam. Ada setengah jam rata-rata di masjid. Bahkan di masjid dekat saya dari kami bilang kalau tidak setengah jam tahun depan imamnya nggak dipanggil lagi. Jadi sholat itu kalau dibanding ibadah puasa dan di bulan Ramadan ya, durasinya pendek sekali. Apalagi kalau sholatnya sendirian, itu lebih pendek daripada sholat berjamaah di masjid. Kalau di rumah sholatnya paling yang dibaca surat-surat apa? Pendek. Rakaat pertama qul huwallahu, rakaat kedua wal asri atau al kausar ya, inna a'tayna al kausar. Tapi itu masih bagus Pak, daripada rakaat pertama ya, 1 ayat surat al-qalam, nun, Allahu akbar. Rakaat kedua al-lam. Itu kalau tarawih pakai surat-surat yang awalnya hanya huruf potongan huruf-huruf tuh, itu lebih cepat dari tarawih yang ada di Jawa Timur sana yang heboh itu ya. Kalau dibanding ibadah zakat, berzakat apalagi cepat sekali Pak. Cuman kita memberikan harta kita kepada ambil zakat ya. Bahkan kalau secara digital zakat itu bisa sambil lesehan di rumah, sambil santai gitu. Transfer aja ya. Bahkan di sini zakatnya mungkin nanti pakai kris ya. Iya. Tapi kalau kita mau zakat pakai kris, cek lagi Pak, jangannya itu kris ditempel oleh tukang channel sebelah. Karena ada yang begitu aja ya. Kalau saya transfer zakat kita kok tukang dagang nih. Jadi cek lagi itu nanti. Bisa jadi bawahnya DKM Al-Makmur, tapi kodenya yang lain gitu kan, nggak dikenal gitu. Zakatnya cepat tinggal di wilayah. Cuman kalau kita kan biasanya ada formalitasnya, ada doanya dari amil zakat, yang memang disunahkan kan. Wasoli alaihim, kalau kita menerima zakat itu doakan mereka. Jangan bilang masih kurang nih Pak, jangan gitu.
ibadah haji. Panjang tuh ibadah haji ya. Sebenarnya ibadah haji itu tidak panjang-panjang banget Pak. Dibanding ibadah puasa di bulan Ramadan loh. Kalau ibadah haji itu sebenarnya bisa ada versi cepat Pak. Bisa 5 hari ya. Dari tanggal 9, 10, 11, 12, 4 hari bahkan bisa tuh, napar awal. Itu dari tanggal 9. Kalau yang versi lebih panjang lagi tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 boleh deh. 6 hari paling lah maksimal aja 6 hari. Yang membuat haji itu 40 hari kan itu paket Indonesia itu. Ya. Karena harus mempersiapkan penerbangannya, akomodasinya ya, hotelnya atau makamnya kan begitu ya. Ya sebenarnya haji ini bisa dipersingkat nggak? Bisa biar lebih murah, dipangkas. Mungkin ya sekarang kan Kementerian Haji ini khusus Pak sekarang. Kementerian Haji dan Umroh kerjanya setahun sekali. Gajinya tiap bulan gitu. Nah, itu sebenarnya dia bisa memikirkan bagaimana caranya ibadah haji ini dibuat paket-paket lebih murah. Mungkin nggak usah 40 hari ya. 20 hari bisa nggak? Pikirkan aja 20 hari. Berarti kalau 20 hari bisa memangkas berapa persen itu dari biaya ongkos haji? Lumayan tuh Pak. Sekarang kan 50 juta ya kurang lebih. Nah, mungkin kalau 20 hari ya katakan 30 juta ya 35. Tapi kalau ibadah haji ini dibandingkan ibadah puasa Pak ya, di bulan Ramadan masih belum ada apa-apanya kan inti ibadahnya 6 atau 7 hari lah, 5 hari bahkan ya. Tapi ibadah puasa di bulan Ramadan berapa lama Pak? Sebulan. Sebulan itu bisa 29, bisa 30. Kalau ada di antara bapak puasanya 28 hari masih kurang tuh. Kan? Puasanya ikut yang terakhir, lebarannya ikut yang paling awal. Nah, tuh. Jadi kalau ibadah puasa itu khususnya di bulan Ramadan panjang durasinya Pak. Puasa sendiri baik di Ramadan maupun luar Ramadan durasinya kalau di Indonesia Pak ya bisa 13 sampai 14 jam. Mana ada kita ibadah sampai 14 jam, ada nggak? Nggak ada. Tawaf walaupun penuh ada nggak berjam-jam? Nggak ada. Kecuali kalau tawafnya itu ya 1 jam istirahat, 1 jam istirahat. Sa'i nggak ada berjam-jam, tapi puasa tuh 13 sampai 14 jam. Panjang itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa sebenarnya harusnya puasa ini termasuk di bulan Ramadan ya, pelajaran salah satu yang terpenting yang dapat kita gali dari ibadah puasa ini termasuk di bulan Ramadan dan ibadah puasa di bulan Ramadan ya, apa itu? Mengajarkan kita untuk disiplin atau istiqomah. Tidak ada begitu disiplinnya kita bahkan dalam 1 bulan penuh tidak makan dan minum sejak fajar sampai kemudian waktu buruk maghrib kecuali ketika kita puasa. Nggak ada lebih hebat disiplinnya daripada bulan puasa. Jadi kita bisa disiplin. Coba kita lihat ya, kalau kita ibadah puasa khususnya di luar Ramadan Pak, bisa nggak kita sebulan penuh puasa di luar Ramadan Pak? Susah. Jangankan sebulan Pak ya, Senin Kamis aja susah nggak mempertahankannya? Oh susah luar biasa Pak. Apalagi itu puasa sunnah. Coba kalau hari Senin kita mau puasa sunnah Pak ya, dari rumah udah bener Pak niatnya. Sahurnya udah 3 piring ya. Dengan asumsi sarapan, makan siang, makan sore ya. Pasti puasa nih 3 piring Pak. Pas di kantor ada acara makan-makan Pak. Terus gratis sama juga kantor di restoran yang mahal. Nggak pernah kita ke restoran tersebut Pak. Maka kemudian godaan datang nggak? Datang. Ini kan puasa sunnah nih. Dibatalin nggak? Ini kan puasa sunnah ini. Puasa sunnah ini kan. Apalagi walaupun sahurnya 3 piring lapar juga kan ada.
kan karena sahurnya bubur Pak ya. Lapar dulu. Paling lihat di siang hari di jamuan makan gratis itu bukan MBG Pak ya. Itu ada es kelapa dingin Pak. Itu tidak bisa istiqomah kalau di Ramadan. Khususnya puasa Sunda Pak ya. Susah atau puasa yang minimal puasa Nabi Daud lah. Wah, maksimal berarti ya. Susah. Tapi memang puasa Ramadan itu powernya, kekuatannya membuat kita memiliki daya tahan atau istiqomah yang luar biasa. Sampai sekarang saya yakin di sini bapak ibu ya belum batal. Belum ada yang keluar, kecuali ibu lain ya kalau muslimah ya. Kalau itu kan karena memang tidak wajib puasa bahkan ya. Nah, kalau bapak kecuali sakit atau safar ya, itu saya yakin tidak batal. Dan itu hebat Pak. Sekarang udah berapa hari Pak? 18. Berarti berapa hari lagi lebaran? 12. Tergantung mau ikut Muhammadiyah atau pemerintah. Nah jadi ya, kita sudah 17 atau 18 hari puasa Pak. Ternyata bisa nggak istiqomah kita? Bisa ya ternyata ya. Nah sebenarnya ibadah puasa ini di Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang apa? Istiqomah, disiplin kita Pak. Sahur disiplin, apalagi buka itu lebih disiplin lagi tuh. Jangan tanya Pak. Saya kira ya semua orang yang puasa di bulan Ramadan itu yang paling disiplin saat apa? Oh itu disiplin semua Pak. Semua memantau hilal maghrib. Ya. Jadi kalau ditanya Pak, kalau saya boleh masih pilihan ke bapak ibu nih, mendingan azan maghrib, mendingan THR. Azan maghrib. Ibu-ibu mendingan THR atau azan maghrib? Dua-duanya katanya. Jadi THR-nya turun pas azan. Nah, itu kebahagiaannya 2 kali tuh. Azan maghrib tiap hari. Nah, azan maghrib. Jadi sebenarnya azan maghrib itu adalah yang paling ditunggu-tunggu. Kita disiplin nih. Kalau belum azan nggak makan nggak kita? Enggak. Jadi sebenarnya ya, saya pikir harusnya orang jadi bisa disiplin dalam Ramadan ini ya. Terawih juga bahkan ya, sholat malam versi Ramadan, disiplin nggak kita? Disiplin aja gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bisa melakukan di bulan Ramadan itu begitu istiqomah, seharusnya ada dampaknya nggak setelah Ramadan? Ada. Karena apa? Ramadan itu menjadi manusia yang takwa ya. La'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah 183. Kan begitu ya? Manusia bertakwa itu adalah manusia yang istiqomah Pak. Nah, cuman masalahnya begini ya. Bahkan ketika kita melakukan ibadah puasa atau ibadah di bulan Ramadan, ada beberapa bagian yang kita tidak disiplin. Ada kebanyakan kaum muslimin ini. Fenomena itu kelihatan Pak. Contohnya ya, hari pertama di bulan Ramadan, masjid penuh nggak? Bukan penuh Pak, nggak muat. Jadi kalau mau ngajuin proposal perluasan masjid Pak, fotonya ketika hari pertama tarawih Ramadan. Koordinator Pak, nggak muat bisa foto gitu. Kata donatur ini kan hari pertama tarawih kan. Saya mau apa? Hari-hari terakhir sholat subuh. Hari kedua masih penuh Pak. Saya nggak tahu di sini udah yang ke 10 hari ke hari 18, 17 sholat tarawihnya masih penuh nggak? Wah itu kok semua di sini. Alhamdulillah ya. Di beberapa masjid Pak mengalami kemajuan itu. Maksudnya jemaahnya semakin maju ya. Itu semakin sedikit tuh, setengahnya. Saya lihat beberapa masjid tuh, tinggal setengahnya tuh. Nah, sebagian sudah berkeliaran di mall ya. Sudah ada juga yang mudik ya. Sudah ada juga yang malas gitu ya. Jadi sebenarnya fenomena bahwa ketika kita melakukan ibadah Ramadan ini tidak istiqomah, itu yang menyebabkan kemudian dia tidak menjadi manusia istiqomah setelah menjalani bulan Ramadan. Padahal kalau kita lihat ya, Rasulullah ini beliau melakukan ibadah Ramadan ini ya, itu grafiknya Pak dari sejak awal sampai akhir naik terus. Kan begitu ya? Apa dalilnya? Di antara dalilnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim
bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan ibadah Rasulullah ini. Kata di bulan Ramadan ya. Kata Aisyah begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra al-awakhir min Ramadan, Rasulullah ini kalau sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, malam ke-21 ya. Apa yang dilakukan? Ahyan lail, menghidupkan malam-malamnya. Dengan apa biasanya kalau menghidupkan malam-malam Pak? Ya Ramadan ya. Jadi kalau kita sholat tarawih 11 di sini kan, itu bisa ditambahin lagi, nggak apa-apa. Bisa 23, bisa lebih, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi semalaman kita kemudian melakukan qiyamul lail, qiyamul Ramadan ya, di 10 tahun Ramadan. Itu Rasul menghidupkan semua. Bisa dengan selebih tilawah Al-Quran, bisa dengan selingan, kemudian zikir bisa. Ya. Kemudian kalau capek kita istirahat. Kan namanya sholat tarawih itu, kenapa disebut sholat tarawih di sini? Tarawih itu berasal kata rohan. Jadi sholatnya sholat santai Pak. Jadi sholatnya itu begini, 11 rakaat kan ya? Imamnya santai 2 rakaat. Istirahat dulu tuh. Karena memang 1 rakaatnya 1 lembar sekarang. Pernah nggak di sini 1 rakaat 1 lembar? Tapi saya mengalami itu ketika di pesantren aja Pak. Udah sholat tarawihnya 2:30 gitu. Banyak yang bejeduk-bejeduk gitu Pak ya. Maksudnya ngantuk ya, namanya juga 2:30 ya. Apalagi kalau yang santri baru tuh mengalami culture shock. Biasanya tarawih cepet, habis bisa di 2:30 di pesantren. Terus istirahat, sholat lagi, istirahat, begitu. Kalau perlu makan kolak dulu, sholat lagi, gitu. Minum lagi, itu disebut sholat tarawih namanya. Jadi disebut sholat tarawih karena memang santai. Bukan berarti santai begini, kok nggak sholat tarawih santai aja bro. Terus kapan? Pas 3:30 baru ingat sholat tarawih itu, kesantaian gitu. Ketiduran maksudnya. Itu sih bukan santai, malas kalau itu ya. Nah jadi Pak ya, itu yang bukan Rasul itu menghidupkan malam-malamnya di 10 terakhir Ramadan tuh. Kemudian apa lagi? Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam. Yang terakhir apalagi yang ketiga, wasadda mizarhu, kemudian mengencangkan ikat pinggangnya atau sarungnya, artinya tidak mendekati istri-istrinya, fokus untuk ibadah. Bahkan Rasulullah SAW saking fokusnya untuk ibadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, Rasulullah biasanya itikaf 10 hari full. Nah, kita memang agak susah terserah, apalagi orang kerja ya. Nah, setidaknya kalau kita tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, alhamdulillah sekarang ya, hampir di semua masjid-masjid ada program apa namanya? Itikaf. Di sini nggak ada. Ini nggak ada. Apalagi kalau di ada program MBG-nya, makan bergizi gratis kan. Ada. Bagi yang mau bayar silakan, yang mau tidak bayar ya diusahakan bayar dulu ya, untuk sahurnya ya. Jadi sebenarnya Rasulullah ini menjadikan akhir Ramadan itu sebagai puncaknya. Jadi grafiknya begini. Kalau kita grafiknya kebanyakan kaum muslim apa? Awalnya ngegas gitu ke atas ya, terus terjun ke bawah ya. Grafiknya tidak seperti itu ya. Rasulullah itu grafiknya seperti mesin diesel ya, lama pas puncaknya di 10 tahun Ramadan. Nah kita tanpa tema saya sampaikan ini karena kita belum di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena sesungguhnya bukan hanya ibadah bulan Ramadan Pak ya. Sesungguhnya yang disebut istiqomah itu adalah ketika kita melakukan sesuatu itu di ujungnya berakhir baik, yang disebut husnul khotimah. Itu istiqomah Pak. Itu ya. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan seperti ini. Ini kaidah ya. Jadikan seluruh amal ibadah kita ini yang terbaik di ujungnya. Kata Rasulullah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung apanya? Ujungnya. Tergantung ujungnya nih. Termasuk Ramadan. Tergantung ujungnya bagaimana? Apakah ujungnya husnul khotimah atau su'ul
khotimah. Bahkan kalau kita pikirkan dalam kehidupan duniawi pun, bahwa yang dilihat itu akhirnya Pak, yang dilihat itu hasil akhir. Misalkan ya, dalam pilpres, di awal penghitungan tinggi kok, serot turun, ya kan? Dihitung KPU hasil akhir yang menang siapa? Yang lain. Jadi yang menang yang mana Pak? Yang di hasil akhir itu kan. Walaupun kelihatannya survei tinggi kok, jadinya survei yang tinggi, yang penting apa? Realnya kan. Pas di ujung akhir dia kalah. Itu dalam duniawi ya. Dalam hal dunia sama Pak. Atau dalam sepak bola ya. Saya sering mencontohkan dalam sepak bola misalnya. Persija lawan Real Madrid. Itu kekuatannya imbang nggak Pak? Imbang. Pasti nggak imbang ya. Tapi Persija Pak, nggak ada penyerang, nggak ada pemain tengah, semua back. Bertahan total tuh. Total football Persija tuh begitu lawan Real Madrid tuh kan. Itu yang namanya Real Madrid itu susah menjual. Pas menit ke 90 plus 1 serangan balik tuh. Terus bola ke depan diambil Bang Pamungkas, udah pensiunnya dulu ya. Zamannya saya sih. Gol. Setelah itu peluit akhir, kira-kira yang menang Real Madrid atau Persija? Itu husnul khotimah namanya. Iya kan? Yang dilihat itu hasil akhir kok. Ya. Jadi kalau kita sekarang kayaknya kita kalah nih dalam urusan dunia dengan teman-teman kita seangkatan, jangan putus asa. Yang dilihat hasil akhir. Siapa tahu ternyata nanti di hasil akhir kita jauh lebih sukses daripada teman kita yang kelihatan sekarang sukses, kan begitu kan, namanya dunia itu berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan di antara orang-orang. Sekarang kita lihat perang antara Israel plus Amerika lawan siapa? Iran. Sepertinya yang kalah siapa? Iran sepertinya kan? Udah banyak korban Pak. Kan belum ada berita tentara Amerika mati terbunuh, belum kan? Belum. Tapi kan dia hasil akhirnya lihat nanti. Nah, sekarang udah berapa hari Pak? 7 hari ya? 8 hari ini masuk 8 hari. Padahal kan kekuatan Amerika plus Israel ini kan kekuatan persenjataannya luar biasa Pak ya? Rudal, balistik segala macam. Tapi nggak selesai itu urusan. Ali Khomeini-nya udah meninggal, masih ada nggak itu rejim penguasa di sana? Masih ada. Nah, karena yang dilihat tuh kan di awal-awalnya, nanti dia hasil akhir. Jangan-jangan di hasil akhirnya negara Amerika bangkrut Pak. Amin ya. Amin. Israel juga Tel Avivnya hancur, babak belur. Amin juga Pak. Amin. Kan itu memang dua penjahat besar ya. Donald Trump sama Benjamin Netanyahu itu ya, rusak dunia ya. Lalu Ustaz gimana kok ikut-ikutan Donald Trump? Nah itu saya nggak tahu kalau itu ya. Nah, mudah-mudahan ya nanti kita terlibat lebih jauh ya. Tapi Pak Prabowo alhamdulillah baik nih. Kalau saya ternyata ikut BOP ini, ikut tidak membela Palestina, saya akan mundur. Nah itu janjinya tuh di depan ulama ya. Nah itu janji Pak Prabowo. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, tapi ya ASEAN juga ya, pasukan BOP nanti dihadapkan dengan pasukan pejuang Palestina di lapangan kan. ASEAN juga tentara kita ya harus berhadapan-hadapan kan di pasukan BOP. Nah jadi yang dilihat itu nanti perang juga. Siapa nih yang rugi? Bahkan Pak tahu nggak? Amerika ini dalam seminggu sudah menghabiskan dana kurang lebih 15 miliar US dollar. Ini nggak ada makanya, Iran masih biasa aja. Nah, tapi Amerika itu juga Pak. Nanti kemana Pak? Jelas dulu orang Islam juga yang rugi. Nah jadi Pak, dalam urusan duniawi pun sama, yang dilihat itu hasil akhirnya. Nah, makanya bahwa kita ini ketika menjalani ibadah Ramadan itu dituntut untuk istiqomah, minimal bahwa kita menjadikan, karena kita belum terlambat ya 3 atau 2 hari lagi kita masih ke 10 hari terakhir Ramadan, kita mempersiapkan diri, jadikan 10 terakhir bulan Ramadan, akhir Ramadan kita ini husnul khotimah. Itu minimalnya istiqomah namanya seperti itu, minimal keteguhannya seperti itu Pak. Cuman kan pertanyaannya adalah bagaimana cara Pak Ustaz? Nah,
Maka dalam kajian pada pagi hari ini ada beberapa cara bagaimana kita menjadikan diri kita disiplin istiqomah, minimal menjadikan puncak Ramadan itu adalah di akhir. Pertama adalah terus kita memperkuat, memperbaharui niat kita. Motivasi kita terus kita perkuat tuh. Nah dalam hal ini maka ada satu hadis, walaupun hadis ini sebagian ulama mendoakannya, oleh karena itu hadis ini menjadi perbedaan masalah fikih nanti ke depannya. Yaitu hadis pertama ya, hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, wa Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, malam yubayyin as-siyama minal lail fala siyamalah. Siapa yang malamnya ini tidak mengucapkan niat puasa untuk esokannya, fala siyamalahu, maka tidak ada lagi apa? Tidak sah puasanya. Makanya dalam tradisi, karena kalau mazhab Syafi'i berdasarkan hadis ini wajib malamnya itu kemudian mengucapkan niat untuk puasa esok hari, itu mazhab Syafi'i ya. Makanya di masjid-masjid kita kan biasanya ada tradisi setelah sholat tarawih itu dipimpin oleh imam nawaitu, itu kan hadis ini, Pak. Tapi ada pesan buat di hadis ini bagus. Apa itu? Perbaharui kembali puasa kita, niatnya, tekadnya. Oh iya, besok masih puasa, kita harus dapat tetap istiqomah. Diingatin lagi tuh sama niat. Jadi niat itulah yang kemudian bisa menjadi motivasi kita menjaga istiqomah kita. Tekad kita diperbaharui terus ya. Karena kan orang ini bisa ajak atau tidak tergantung niatnya, Pak. Tergantung niatnya. Contohnya Pak ya, bapak-bapak ya mau disuruh istri ya Pak untuk beli apa? Untuk beli bukaan, tapi hujan deras. Pakai mobil macet, pakai motor apa? Yang membuat bapak bisa jalan atau tidak apa? Niatnya kuat atau tidak ya? Yang pertama, yang kedua, dia takut istri atau tidak? Ya, ya. Saya galak, jalan juga gitu. Tapi kalau niatnya kuat Pak, pakai motor bisa diakalin nggak? Bisa. Pakai apa? Dia tujuan. Walaupun ribet ya, kita ribet nih kalau belanja pakai jas hujan ya. Tapi niat itulah yang menentukan bahwa dia ini kemudian bisa ajak, bisa istiqomah, bisa tekadnya kuat atau tidak. Istiqomah yang namanya niat itu menentukan jelas. Jadi saya membaca hadis ini bukan hanya masalah bahwa kita niatnya malam hari ya, tapi juga untuk memperbaharui terus semangat kita, menjaga keistiqomahan kita ketika menjalani ibadah berpuasa di bulan. Jadi kalau kita baca niat setelah sholat tarawih juga harus dimaknai besok masih Ramadan, besok masih puasa, kita harus tetap istiqomah, kita harus menjaga adab-adab puasa. Kan puasa minimalis itu adalah puasa yang menahan haus, menahan lapar, dan tidak melakukan hubungan biologis. Kan itu kan minimalis tuh. Lebih jauh lagi puasa itu adalah mata kita puasa, telinga kita puasa, mulut kita puasa, kan gitu ya. Itu yang lebih khusus, lebih maju lagi ya. Lebih khusus lagi puasanya adalah bahwa hati kita pun tidak ada niat untuk melakukan maksiat. Itu lebih khusus lagi. Kan kadang-kadang ya mungkin mata kita puasa, tangan kita puasa, pendengaran kita puasa, tidak mendengar hal-hal yang diharamkan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan sana. Tapi hati kita terbesit kadang-kadang ingin melakukan maksiat, ada nggak? Kadang-kadang ada. Bapak siang hari sholat zuhur sekian dari rumah itu pakai sendal jepit, pas pulang di sebelahnya ada sendal krop asli. Apa pura-pura ditukar ya? Baru niat tuh kan? Pas ada niat itu ada orang yang agak jadi gitu. Itunya yang niat Pak. Kalau belum dilakukan berdosa atau tidak? Enggak. Insya Allah enggak. Kecuali yang namanya perbuatan hati yang sifatnya ideologi. Apa itu? Yang namanya ideologi itu di dalam hatinya dia tidak beriman kepada Allah, kemudian menampakkan dirinya seolah orang mukmin. Itu namanya apa? Munafik, itu dosa. Itu namanya dosa hati ya. Nah, hasad
pasti dosa itu. Kalau itu berdosa. Tapi kalau kita niat ingin nukar sendal ya, atau niat ingin ngambil kotak apa kan? Kotak lama ya, diambil ketahuan. Mau kemana? Saya mau ambil ke rumah biar saya bisa sedekah setiap hari di rumah. Wah bagus kalau itu. Di rumah, kalau gitu dipasangkan di setiap rumah film saya ini dipasangin kotak amal di dari masjid rumah, boleh? Boleh itu kan. Nah jadi ya, memperbaharui niat inilah yang bisa menjadi kemudian kita motivasi untuk tetap istiqomah menjalankan ibadah Ramadan. Yang kedua agar kita bisa tetap istiqomah dan semangat menjalani ibadah Ramadan, kita mempelajari, memahami, ya, mendalami keutamaan di bulan Ramadan. Nah, jadi motivasi tuh, ya kan? Nah, apa di antara keutamaan yang paling utama bagi kita di bulan Ramadan ini, Pak? Di antara keutamaan yang paling kita tunggu-tunggu manusia kita semua adalah manusia yang paling banyak dosanya adalah bahwa diharapkan pada bulan Ramadan ini Allah menghapuskan semua dosa yang pernah kita lakukan. Ada dalilnya? Ada. Bahkan ada satu dalil redaksinya mirip-mirip, Pak. Tapi amalannya berbeda-beda. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim semua. Hadis sahih ya. Satu adalah ini yang sering kita dengar nih Bapak-bapak semua ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan ikhlas, ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, yang lalu-lalu dari dosanya. Berarti kan jadi motivasi kita. Puasalah kita penuh dengan keimanan dan ikhlas. Harus ikhlas tuh puasanya. Kalau ditanya kenapa puasa? Niatnya apa? Diet. Ah, itu tidak ikhlas tuh. Karena ada yang tanya ke saya, boleh nggak puasa niatnya diet? Nggak boleh. Puasa itu niatnya lillahi ta'ala. Karena faktanya banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian di akhir Ramadan berat tubuhnya bertambah atau berkurang? Nah itu ada yang tidak ajaib itu. Ada. Nah, di antara bapak ada yang bertambah atau yang berkurang, berbeda-beda ya. Kalau yang bertambah biasanya anggaran makannya itu banyak ya. Iya benar. Kalau yang berkurang biasanya, nah itu biasa-biasa saja anggaran makannya di rumah ya. Jadi yang namanya ibadah di keutamaan di bulan Ramadan ini ya, itu harus kita niatkan Allah, karena dengan begitu dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau redaksi hadisnya yang pernah kita lakukan, walaupun sebagian ulama menjelaskan bahwa kalau dosa besar harus taubat ya. Iya. Tapi kalau redaksinya tidak disebutkan, cuma yang lalu-lalu dihapuskan semua dosa kita. Kemudian amalan yang kedua sama Pak. Kalau tadi berkaitan dengan puasa Ramadan ya, yang kedua mirip redaksinya. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, apa qiyam Ramadan? Salat malam ya. Kemudian penuh dengan keimanan dan keikhlasan karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sama tuh. Berarti kan yang bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan, pertama dengan puasa, yang kedua dengan salat malam atau tarawih tuh. Yang ketiga sama, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, melakukan salat tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar, penuh dengan keimanan dan keikhlasan, maka kemudian dosa-dosa yang lalu diampuni. Jadi ada 3 amalan ya. Bayangkan dilapis-lapis tuh, hanya ada di bulan Ramadan. Kalau ternyata puasa kita lolos nggak mendapatkan keutamaan itu, tarawihnya tidak mendapatkan keutamaan, dosa kita diampuni oleh Allah, semuanya masih ada malam Lailatul Qadar. Kalau tiga-tiganya coba, betapa ketika kita selesai keluar dari bulan Ramadan, dosa kita habis nggak? Kalau kita mengetahui tentang kredit dan debit dosa kita habis Ramadan itu yang namanya dosa itu semua habis loh. Debitnya habis semua. Yang ada semua apa? Kredit gitu ya. Kalau rekening kita kan kebanyakan debitnya ya. Ya, apalagi
puasa ya. Iya. Jadi ada beberapa teman mengatakan begini. Jadi yang namanya gaji itu numpang lewat. Ya, itu sudah kemana-mana, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor ya. Nafkah istri kedua, ketiga, keempat ada. Ibu ya. Nafkah istri pertama saja nggak cukup gitu ya. Jadi Pak, kalau kita masih utama itu, apalagi ada hal yang menarik hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, hadisnya panjang tapi ujungnya Rasulullah mengatakan gitu. Walillahi utaqa'u minan nar. Allah ini memiliki orang-orang yang sudah ditentukan namanya, dipastikan dia akan terbebas dari api neraka. Ada tuh wadzalika kullalailah, itu di setiap bulan Ramadan Allah tentukan nih siapa malam ini yang terbebas api neraka, ditulis sama Allah. Ya mudah-mudahan kita sudah ditulis sejak Ramadan sebelumnya ya. Jadi itu nanti oleh Allah ditulis tuh, wah, bulan terus betapa bahagia nanti kita di anak. Itu setiap malam, itu keutamaan yang luar biasa itu. Yang hanya ada di bulan Ramadan. Apalagi keutamaan bulan Ramadan, Pak? Yang dirasakan di duniawi ya? Ada Pak. Hadis qudsi panjang juga nih. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, berarti firman Allah hadis itu ya. Bahwa ada satu hadis potongannya aja ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari juga. Liso ini farhatan. Nah, itu keutamaannya itu. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama apa? Berbuka puasa. Farhatun inda fitrihi, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka. Tidak ada yang paling membahagiakan kita di dunia ini kecuali ketika saat kita Berbuka puasa. Semua Pak lewat Pak kebahagiaan kita. Pas azan maghrib, gembira nggak? Gembira banget. Gembira banget nih. Makanan yang kita incer di siang hari sudah tersedia. Cuman sayangnya kita banyak yang diincar, Pak. Iya. Iya kan? Lihat kolak, beli. Lihat gorengan, beli. Lihat es daun, beli. Sehingga berjejer Pak makanan. Pas maghrib baru makan satu gorengan, dua, kenyang nggak? Ya. Yang lainnya? Tapi itu menunjukkan selebrasi kegembiraan kita. Farhatun indah fitrihi, itu keutamaan yang luar biasa. Jadi kalau ingin bahagia setiap maghrib, apa yang kita lakukan Pak? Puasa. Ya, kalau bulan Ramadan bahagianya kurang, kalau Ramadan bahagianya tiap maghrib ada Pak Ustaz. Berarti kalau mau bahagia di bulan Ramadan apa? Puasa Pak. Saya yakin tuh bahwa orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa ya, ke saat maghrib, walaupun seolah-olah yang tidak berpuasa ikut berbuka, orang yang tidak berpuasa saat maghrib ikut berbuka, saya yakin kebahagiaannya semu. Nggak ada artinya. Hanya orang-orang yang betul berpuasa ketika maghrib itu betul-betul bahagia. Itu pertama. Ada yang menafsirkan wa farhatun inda fitri itu bahwa ketika dia bahagia itu yang dimaksud bukan hanya ketika berbuka saat maghrib, tetapi ketika Idul Fitri. Ada yang menafsirkan itu. Inda fitri kan disebut Idul Fitri, kembali berbuka artinya. Betapa bahagianya nanti ketika Idul Fitri kita bisa kembali menikmati sarapan nasi uduk. Kangen nggak? Enggak. Oh, enggak. Enggak kan ya? Kan kita sudah lama nggak sarapan nasi uduk, ketoprak, ya, ketupat sayur. Nanti pas hari pertama Lebaran, wah enak kan? Alhamdulillah akhirnya habis dulu kita bisa sarapan lagi, bisa minum lagi. Itu bahagia, bahagia sekali. Yang kedua adalah bahagianya inda liqa'i rabbi, saat bertemu Allah. Nah itu jangan ditanya kali itu ya. Karena orang yang berpuasa ini nanti ketika bertemu Allah pun masuk surganya pintunya pintu apa? Khusus. Nah, pintu khusus, pintu aroyan ya. Ada gate-nya tuh gate udah khusus ya. VIP. Khusus untuk orang berpuasa. Ketika bertemu Allah. Ketika bertemu Allah itu bukan hanya ketika kita masuk surga, bahkan ketika meninggal dunia pun di alam barzah kan bertemu Allah. Itu juga bahagia. Jadi ya, kalau kita baca keutamaan ternyata
namanya puasa bulan Ramadan ini selalu memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada kita. Karena kalau orang lagi lapar Pak, makan apapun masuk nggak? Masuk. Jadi kalau kita berbuka ya, air putih berharga nggak? Berharga, air putih berharga Pak. Apalagi dingin, apalagi ada warnanya, lebih berharga itu. Ya, warnanya ada sirupnya gitu. Enak sekali itu. Nah makanya ada yang unik. Kenapa kemudian itu ketika berbuka itu adalah sebagai sebuah kebahagiaan? Itu miniatur ketika kita seperti masuk surga. Masuk surga ini, ya, miniaturnya, ilustrasi kecilnya adalah ketika kita saat berbuka puasa. Karena ketika kita puasa ini seperti kita tidak melakukan maksiat kan? Nah sekarang kita orang mukmin di dunia ini sedang berpuasa Pak. Tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamr, tidak boleh menyakiti kedua orang tua, tidak boleh mendolimi tetangga, tidak boleh korupsi ya, tidak boleh menipu, tidak boleh membunuh, tidak boleh makan sembarangan, harus yang halal ya. Jangan sampai ada kata-kata Pak Ustadz, jangankan yang halal, yang haram pun sekarang saingannya ketat katanya. Jangan sampai ada kata-kata itu. Itu kita puasa Pak, orang mukmin ini di dunia puasa lah. Puasa dibatasi, tidak boleh ini itu, tidak boleh bebas itu. Itu pun pembatasan itu sebenarnya untuk kemaslahatan kita. Coba sebentar. Semua yang dilarang oleh syariat Islam pada dasarnya buruk nggak bagi kita? Buruk kan? Minuman keras jangan tanya ya. Tanya ke medis, ke dokter manapun kalau minum minuman keras ini baik nggak bagi kesehatan kita? Tanya coba. Jawabannya apa? Masih buruk. Walaupun mungkin dokternya minum juga. Nah, dokter kenapa minum? Ya, emosi nggak bagus, tapi pingin sih. Kan? Ini mohon maaf ya, mohon maaf nih. Merokok misalkan ya. Merokok. Tanya ke dokter, merokok baik nggak bagi kesehatan? Jangan tanya ke dokter yang membuat pabrik rokoknya aja ngaku kok. Ya kan pabrik rokoknya ngaku nggak? Ngaku kan ada tulisannya ya. Iya. Merokok dapat menyebabkan, bagi yang merokok bilang Pak Ustadz itu dapat kan ya, kan belum tentu ya. Baru dapat gitu. Saya punya tetangga orang tahu engkong suka nontonin anak saya juga. Lah Pak Ustadz itu tetangga saya 35 tahun meninggal nggak merokok, sehat. Saya ya sudah 80 tahun merokok sehat-sehat aja. Nah, juga itu bukti empiris sih. Tapi kan yang lihat rata-rata ya, rata-ratanya memang ada orang yang merokok sampai usianya Panjang. banyak ada. Tapi kalau dibanding-banding ya, nah itu kan ada ilmiahnya, studinya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya, apa yang kan kalau dalam pandangan Islam minimal rokok itu makruh ya. Iya. Beberapa ulama mengharamkannya, ada ulama Saudi itu mengharamkan. Tapi kalau ulama Indonesia, ulama Mesir, beberapa ulama yang di luar Arab Saudi Teluk ya menganggap itu makruh ya, makruh itu tidak boleh dianjurkan seperti ya. Jadi hampir semua yang dilarang syariat itu ya, itu adalah demi kebaikan kita juga. Berzina buruk nggak bagi kita? Buruk Pak, untuk khususnya untuk kaum hawa, untuk kaum ibu-ibu, untuk perempuan loh. Kalau laki habis berzina melarikan diri aman nggak? Aman. Kalau perempuan tidak aman katanya tuh. Ada bekasnya? Ada. 9 bulan lagi ya bekasnya. Kalau bapak-bapak laki-laki nih habis berzina kabur bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Yang penting sudah dapat Pak Ustaz, saya pergi aja kan. Nah makanya jangan mau dikadali sama laki-laki ya. Ajarin anak-anak kita. Berzina itu buruk Pak ya. Jadi semua yang namanya yang maksiat ini dilarang oleh kita setelah kita berpuasa. Makanya ketika di surga ada beberapa hal yang di dunia dilarang, di surga kemudian diperbolehkan. Contohnya apa? Minuman keras Pak. Minuman keras itu Pak, boleh nggak kita nanti akan dikasihkan ke kita di akhirat, di surga? Jadi kalau tanya, boleh nggak Pak Ustaz minum khamr? Boleh, tapi nanti di mana? Di surga. Surga. Jadi begitu Pak, kita sedang berpuasa ini di dunia ini. Nah ketika berbuka di akhirat, gembira kan? Gembira.
tidak. Tapi syaratnya adalah ketika di akhirat, syaratnya adalah kita yakin ada surga dan neraka. Kalau nggak yakin ya susah juga sih. Kemudian ya, jadi itu kita baca apa tentang keutamaan puasa itu. Emang enak puasa itu ya. Maka kita menjadi semangat. Gitu. Kemudian yang ketiga Pak, ada satu lagi. Nggak bunyi tadi. Memilih lingkungan yang kondusif untuk mendukung kita, untuk kita istiqomah ya. Ada komunitas tadarus. Kalau ada tadarus kita ikut di masjid ya, minimal kan kita bisa terbawa ya. Nah, ada satu hadis yang Rasulullah mengatakan begini. Masalul al-jalis sholih wasu kahamilil rizki wa naqasyukir. Perumpamaan teman baik dan teman buruk ini seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kita berteman, nah hadis riwayat Imam Bukhari. Kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal apa? Ketularan wangi. Itu bagian wanginya. Lebih untung lagi kalau kita dapat testernya. Iya. Nah bapak-bapak kalau ke mall lihat ada tester minyak wangi biasanya baik nggak? Baik. Ada si bapaknya, Pak bagus nih beli. Wah saya cuma dulu ya. Tinggal lagi sebelah sweat lagi. Nah, apalagi minyak wangi mahal ya. Iya. Biasanya kalau testernya mahal ya, itu untuk menekannya itu dicopot sama mereka. Biar nggak menanyakan gitu. Kalau kita berteman dengan minyak wangi minimal bau wangi. Kita bertemu dengan orang-orang soleh ikut apa? Yang menyampaikan sini, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah taqal. Siapa yang perkataan akhirnya itu la ilaha illallah masuk surga orang itu. Iya. Masuk surga. Jadi kalau kita nanti sakaratul maut ya, itu pesan kepada orang-orang yang sekitar kita, tolong bimbing untuk mengucapkan apa? La ilaha Itu illallah. bisa menyelamatkan kita Pak dengan hanya kalimat. Walaupun mungkin kita banyak dosa, tapi di ujungnya kita husnul khotimah. Makanya kan Rasul mengatakan lakin mautakum la ilaha Illallah. kalkin orang sedang sakaratul maut la ilaha Illallah. itu keuntungan bagi orang yang meninggalnya sudah bisa diprediksi. Tapi ini dok berapa lama lagi? Wah ini berapa lama Pak? Nah itu kan dia keuntungannya apa? Bisa kemudian dibimbing untuk mengucapkan la. Tapi kalau kita tidak bisa diprediksi meninggalnya, kan repot itu, ya kan? Naudzubillah min dzalik, kecelakaan ya, lagi mobil ngantuk, ya, ngantuk tuh, belum sempat mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kecelakaan di tol. Nah, makanya kalau ngantuk di tol ya, ada dua alternatifnya Pak. Minggir dulu, istirahat ya. Kalau dipaksain, dikira aja la ilaha illallah. Nggak ngajarin begini sebenarnya. Nggak bukan ya. Maksud saya itu begini Pak, itu tindakan preventif aja maksudnya. Nah, itu yang saya amalkan Pak, bukan mobil sih ya. Saya kalau naik pesawat ya, kalau pesawat itu turbulensi Pak, la ilaha illallah. Karena harapannya walaupun jatuh lah ya, kalimat yang tadi saya katakan apa? La ilaha illallah. Itu Pak. Kalau udah turbulensi itu, la ilaha illallah. Padahal kalau nggak turbulensi itu tidur biasanya. Dan jadi memang bahwa di ujung itulah yang menentukan kita. Boleh jadi kita banyak dosa dan mungkin di akhir zaman ini kan kita kan mudah berbuat dosa ya. Potensi untuk berbuat dosa itu mudah Pak sekarang ya. Di rumah kita bisa berbuat dosa nggak? Bisa di handphone ya. Sekarang yang namanya gosip itu Pak ya, tidak usah ngumpul-ngumpul orangnya Pak. Di grup bisa gosip nggak? Grup pasar bisa. Di kantor ada grup kerja Pak ya, mau menggosipkan bosnya, caranya gimana? Buat grup baru Pak, grup baru tanpa bos. Ada yang gitu nggak? Kayak di sini kan, grup RT sini tanpa ketua RT, ngomongin Pak RT. Hati-hati itu, ya, hati-hati kan. Nah jadi sebenarnya sekarang potensi berbuat dosa itu mudah, tapi dengan lupa pula Allah Maha Adil. Potensi berbuat baik mudah nggak? Mudah sekarang Pak. Mau ngaji? Nggak usah ke masjid, Pak Ustaz, ngaji mah. Kan di sini ada live streaming, saya di rumah aja dengerinnya. Oh di rumah kan. Jadi di sini ada beberapa masjid pakai live streaming.
di masjid di Kukusan saya ada kajian fikih Pak. Pak Ustaz, sekarang pakai live stream apa aplikasinya? TikTok katanya. Pakai TikTok, ada benar kok bisa live stream pakai TikTok ternyata tuh. Itu berbuat baik bisa mendengar sekarang kan. Live stream, jadi kalau nggak sempat sini dia bisa mendengarkan pengajian di rumah tuh live stream ya. Sambil lesehan, baru 2 menit sudah tidur gitu. Dapat juga sih. Nah ini saja mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan istiqomahan, agar kita diberikan husnul khotimah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa. Itu saja kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku walihada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.